Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ega Garda. Hari ini saya akan membahas topik yang pasti sering dirasakan oleh para YouTuber pemula. Jika teman-teman baru mulai membuat channel di YouTube atau baru ada niatan untuk menjadi seorang YouTuber, tenang saja karena sekarang kita akan membahas beberapa tantangan umum yang sering dialami oleh para YouTuber dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Jadi mohon disimak terus videonya supaya teman-teman bisa memahaminya. Oke, sebelum melanjutkan ke inti videonya, alangkah baiknya Anda tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru yang ada di channel ini. Tantangan yang pertama yang sering dihadapi oleh para YouTuber pemula adalah kekurangan ide konten. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa mendapatkan ide konten itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan, karena mencari ide konten itu membutuhkan kerja keras dan kreativitas yang lumayan bisa menguras tenaga, pikiran, dan juga waktu kita. Teman-teman yang baru saja memulai channelnya di YouTube pasti pernah merasakan hal seperti ini. Tapi tenang saja teman-teman, di sini saya punya beberapa tips supaya mudah mendapatkan ide konten buat channel kita. Yaitu teman-teman bisa dengan mempelajari cara riset kata kunci dan juga bisa melihat tren yang sedang terjadi sekarang ini. Atau teman-teman bisa melihat channel lain yang topiknya serupa dengan channel teman-teman. Lalu kemudian teman-teman bisa amati channel itu dan bisa mendapatkan ide setelah teman-teman mengamati dan melihat-lihat channel mereka ya. Nah, jadi setelah itu teman-teman akan lebih mudah mendapatkan ide untuk konten selanjutnya. Jadi kita jangan terlalu fokus pada keahlian dan kemauan kita saja. Kita harus melihat keluar. Bagaimana sih kondisi di luar itu? Tren apa sih yang sekarang sedang ramai diperbincangkan oleh kebanyakan orang? Nah, di situ kita akan lebih terbuka dan bisa mengikuti alur minat dari para penonton. Lalu kemudian tantangan yang kedua yang sering dihadapi oleh para YouTuber pemula adalah penyutingan video yang sulit. Penyutingan video atau rekaman memang agak merepotkan, apalagi teman-teman yang baru memulai pastinya belum terbiasa. Terkadang kita harus repot bawa ini, bawa itu, bawa perlengkapan atau mengatur kamera, mengatur pencahayaan dan masih banyak lagi. Itu akan sedikit merepotkan, atau yang belum terbiasa pasti itu sedikit repot ya. Nah, jika teman-teman tidak ingin repot soal penyutingan video, teman-teman bisa coba cari topik channel yang sekiranya tidak membutuhkan banyak perlengkapan. Misalnya contoh seperti jalan-jalan, memancing, atau tutorial Android yang hanya rekam layar saja. Akan tetapi perlu diketahui, meskipun topik seperti itu kelihatannya sangat mudah dan tidak repot, tidak terlalu sulit untuk rekamannya, tapi perlu diketahui topik seperti itu juga harus atau setidaknya memerlukan persiapan dan konsep yang cukup matang. Jadi tidak hanya asal-asalan saja bikin konten langsung upload gitu. Jadi intinya kita harus tetap membiasakan diri untuk kerja keras kalau ingin menghasilkan konten yang berkualitas. Tentunya konten yang berkualitas itu akan mudah mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Karena apa? Karena konten yang berkualitas itu banyak diminati oleh para penonton. Penonton akan lebih suka dengan konten-konten yang berkualitas. Maka dari itu, seiring dengan minatnya para penonton yang disukainya, maka video kita akan mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Berbeda dengan halnya misalnya video kita itu dibuat dengan asal-asalan, kemudian penontonnya tidak merasa puas, lalu mereka hanya menonton sebentar saja, itu akan berdampak buruk kepada retensi penonton kita sehingga nilai rekomendasi dari YouTube itu akan rendah ya. Lalu kemudian tantangan ketiga yang sering dihadapi oleh YouTuber pemula adalah
membangun audiens. Channel yang baru memiliki beberapa konten saja, pastinya akan sedikit kesulitan mendapatkan audiens. Membangun audiens yang setia menonton video yang ada di channel kita itu tidak bisa secara instan. Jadi harus melalui proses dengan seiringnya waktu. Jadi di sini bagi teman-teman yang baru saja memulai di YouTube, supaya mendapatkan audiens harus sabar dan konsisten upload konten yang bermanfaat. Di awal-awal nggak usah mikirin dulu jumlah view berapa, jumlah subscriber berapa. Yang penting kita konsisten upload terlebih dahulu, berikan kualitas konten yang terbaik. Kita harus fokus pada kualitas dan konsistensi kita saat upload video di YouTube. Maka dengan itu, channel kita bisa lebih cepat direkomendasikan oleh YouTube kepada para audiens yang tepat. Tantangan yang keempat yang sering dihadapi oleh YouTuber pemula adalah komentar negatif dan kritikan. Teman-teman mungkin saja pernah mendapatkan komentar negatif atau kritikan dari para penonton. Nah, di sini teman-teman perlu beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, teman-teman harus memposting konten yang positif, gak boleh hal-hal yang negatif. Kalau sudah dipastikan tujuan dan maksud kita itu positif, jadi nggak usah takut jika kita mendapatkan kritikan dari para penonton. Kita harus bijak saat membalas kritikannya. Biarkan saja, itu adalah hal yang wajar, maka jadikan kritikan itu sebagai pengalaman dan pembelajaran buat diri kita sendiri, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Lalu kemudian tantangan yang kelima yang sering dihadapi oleh para YouTuber pemula adalah menjaga konsistensi. Nah, menjaga konsistensi adalah sesuatu yang sangat penting jika kita ingin menjadi seorang konten kreator. Teman-teman pun pasti sudah mengetahuinya bahwa menjaga konsistensi adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Tetapi jika kita berhasil membiasakan diri menjaga konsisten atau konsistensi dalam hal upload video misalnya, itu kemungkinan besar akan berdampak baik juga kepada channel kita. Makanya di sini konsistensi itu sangat penting. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa tetap konsisten? Caranya yaitu kita membuat jadwal harian. Misalnya jadwal kapan kita membuat konsep, kapan kita mencari ide konten, kapan kita mulai rekaman, kemudian kapan kita melakukan editing dan seterusnya ya, sampai kita upload video lalu dijadwalkan sesuai jadwal kebiasaan channel kita upload. Nah, latihlah diri setiap hari seperti itu, nantinya akan terbiasa sendiri jika sudah menemukan kenyamanannya. Nah, itu tadi adalah beberapa tantangan umum yang sering dihadapi oleh para YouTuber pemula beserta solusinya. Saya harap setelah menonton video ini, teman-teman mendapatkan manfaatnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di jejak komentar. Kunci YouTuber itu kerja keras, konsisten, dan terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.